Halo selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaloyo. Edisi Selasa 23 November 2021 bersama saya Yon Setiadi. Kita akan membahas tema yang cukup menarik untuk dibahas di pagi hari ini. Tentang apa itu? Tentang gigi gigis pada anak, cegah dari sekarang. Nah, ini adalah suatu problematika nih buat emak-emak, bapak-bapak nih yang punya anak kecil nih, yang aduh ini giginya sudah mulai agak hitam-hitam atau gimana gitu ya. Mari bisa bergabung bersama saya, nanti kita bahas tentang satu tema ini. Saya mengundang sobat sehat semuanya untuk bergabung, memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan salam-salam juga boleh deh di kolom komentar di bawah ini ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang gigi gigis pada anak. Baik, telah hadir bersama saya Dokter Gigi Agatha Ristiawati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Puji Tuhan sehat. Sehat, baik. Kita berharap semua sobat sehat yang menyaksikan Prognosa pada pagi hari juga dalam keadaan sehat ya. Dan tak perlu takut untuk ke Rumah Sakit Pantiwaloyo karena Rumah Sakit Pantiwaloyo aman. Jadi sobat sehat semua yang ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di Pantiwaloyo atau dengan dokter Agatha nih khususnya, boleh banget nih, aman kok di Rumah Sakit Pantiwaloyo. Dan semua tenaga kesehatan di rumah sakit sudah melaksanakan vaksin COVID-19 dengan 3 dosis dan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tidak lupa nih, kita nggak bosan-bosan mengingatkan sobat sehat semuanya untuk tetap melakukan 5M. Walaupun sudah divaksin nih, tetap harus melaksanakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kami karena di situ banyak sekali materi-materi edukasi yang bisa sobat sehat dapatkan, dan juga di channel YouTube kami ya di @RS Pantiwaloyo. Di situ juga sama nih isinya sama di IGTV. Baik, untuk di pagi hari ini kita masuk ke dalam tema ya dok ya, tentang gigi gigis nih pada anak. Harus dicegah mulai sedini mungkin dok. Yep. Ini sebuah apa ya dok ya, problematika, tantangan ini, tantangan untuk para orang tua yang memiliki anak-anak yang kecil nih ya, sekitar usia 1, 2, 3 tahun gitu ya dok ya. Sebenarnya untuk anak-anak nih dok, kriteria gigi yang sehat itu yang seperti apa dok? Jadi untuk gigi susu ini ya, kita bahas gigi susu dulu ya. Gigi susu itu gigi anak-anak ini. Itu gigi yang tumbuh pada usia sekitar 6 bulan sampai nanti tergantikan oleh gigi permanen. Nah, itu sekitar umur 6 tahun, 7 tahun. Nah, gigi susu ini ada beberapa perbedaan dengan gigi permanen. Gigi susu dari jumlahnya, strukturnya, bentuknya. Nah, kita untuk jumlahnya, kalau gigi susu itu ada 4 gigi seri, dan 4 gigi seri yang samping, lalu 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Jadi totalnya ada 20. Kalau gigi dewasa kan ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham kecil, lalu ada 12 gigi geraham besar. Nah, itu dari jumlahnya. Kalau dari strukturnya, gigi susu ini mempunyai bentuk yang lebih kecil ya daripada gigi permanen. Nah, untuk akarnya sendiri itu akar gigi susu ini lebih pendek dan lebih ramping. Nah, fungsinya untuk nanti memberikan ruang gigi permanennya itu berkembang di dalam tulang ya, di dalam tulang itu. Nah, akar yang kecil dan tipis itu nantinya akan teresorpsi saat gigi permanennya sudah siap untuk tumbuh. Nah, makanya kan gigi kalau sudah gigi permanennya mau tumbuh kan dia goyang. Tapi ada juga yang akarnya itu tidak teresorpsi sampai gigi permanennya tumbuh sehingga gigi susu ini harus dicabut gitu, supaya gigi permanennya tetap di dalam lengkung. Untuk struktur dari mahkota gigi susu sendiri ini email dan lapisan dentinnya itu lebih tipis daripada gigi permanen. Maka gigi susu ini lebih mudah, lebih rentan berlubang daripada gigi permanen. Gitu untuk gigi susu sendiri. Berarti tentang gigi susu tadi ya dok ya, berarti nanti akan tergantikan sampai usia 6 tahun. Sekitar itu 6, 7 itu mulai ya. Mulai jadi pergantiannya tidak langsung serentak tapi bertahap
sampai nanti usia sekitar ya 12-13 tahun baru ganti semua di gigi permanen gitu. Oke, kalau dalam kriteria sehat, dikatakan sehat itu dok, apakah seorang anak itu kalau misalnya giginya bagus nih bisa dikatakan sehat, atau nanti kalau giginya sudah mulai hitam-hitam atau gimana itu nggak sehat, itu gimana dok? Kalau gigi sehat itu ya berarti giginya lapisan emalnya masih utuh, lapisan dentinya utuh, terus gusinya juga masih berwarna pink muda, nggak yang kayak merah tua membengkak, seperti itu. Terus tidak bau mulut biasanya gitu. Oke, baik. Kita masuk ke dalam tema gigis, dok. Yep. Nah, itu kondisi yang gimana sih, dok? Jadi kalau gigis ini, dikatakan gigis ini biasanya terjadi karena kebiasaan buruk minum dot, minum susu pakai dot saat tidur. Itu biasanya disebut juga karies botol. Jadi biasanya kalau gigis ini bagian depan cuman tinggal akar-akarnya gitu aja. Nah itu kondisi seperti itu. Tapi kondisi seperti itu sebenarnya bisa dicegah ya kan dengan mengurangi faktor resikonya. Jadi itu tantangan orang tua itu tadi untuk mengedukasi anak supaya nggak minum pakai dot. Kalau gigis sendiri itu nanti bentuknya gimana sih, dok? Gigis itu sebenarnya seperti karies, cuman penyebabnya karena itu tadi minum pakai dot. Minum tadi pakai dot. Ya, lebih itu minum pakai dot, minum minuman manis pakai dot sampai tidur itu loh biasanya seperti itu, atau makan makanan yang manis, lengket gitu sampai tidur. Gitu, nggak disikat, nggak dibersihkan. Gitu. Oke, baik. Nih untuk para orang tua nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak yang masih kecil nih, usia 1 tahun mungkin sampai 7 tahun ya dok ya, yang biasa mengalami ini ya. Mari bisa bergabung bersama saya dan Dr. Agatha, mengirimkan pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini ya, kita bahas sama-sama tentang gigis pada anak nih seperti apa. Nih sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi kita keep dulu, nanti kita kita jawab sama-sama ya dok ya. Baik. Tadi sempat dibahas tentang botol nih dok. Kenapa sih dok kok itu bisa terjadi gigis dok? Jadi kan kalau anak-anak tuh mau bubuk, kebanyakan ini ya, anak-anak mau bubuk itu kan minum dot, minum susu pakai dot ya sampai tidur. Nah setelah tidur itu kan jangka waktu dari tidur malam sampai pagi itu kan lama ya. Kan berarti sebelum tidur kan minum minuman manis. Di dalam rongga mulut kan berarti tertinggal cairan manis ya di dalam mulut. Nah itu yang akan merangsang tumbuhnya bakteri-bakteri jahat. Nah bakteri-bakteri jahat ini akan mengeluarkan asam. Asamnya nanti akan merusak emal gigi, makanya jadi giginya karies itu. Oke, ini tantangan banget ya dok ya. Gimana caranya untuk biar anak-anak nggak langsung minum langsung tidur susah gitu di awal ya. Baik, gimana caranya Bapak Ibu mungkin masing-masing punya trik sendiri-sendiri ya dok ya, karena masing-masing anak punya kebiasaan sendiri-sendiri. Nah selain minum dot dok, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang bisa menyebabkan gigi gigis dok? Kebiasaan yang lain itu ya makan makanan manis gitu. Sebenarnya ya kalau anak-anak kecil dilarang untuk makanan manis itu kasihan sebenarnya ya. Kalau saya lebih menyarankan boleh makan makanan manis, permen, coklat gitu kan, kesukaan anak-anak ya. Boleh asalkan nanti sikat gigi gitu. Yang penting itu sikat gigi setelah makan makanan manis atau kumur-kumur lah. Nah nanti mau tidur harus sikat gigi supaya waktu tidur yang panjang itu makanan manis itu enggak menempel di gigi, karena di gigi itu bagian yang permukaan yang untuk mengunyah itu ada ceruk-ceruknya gitu loh. Jadi kalau makanan manis tuh makanan manis dan lengket itu banyak yang nempel di situ. Gitu. Nah lubang itu kebanyakan dari situ. Mulai umur berapa dok anak bisa diperkenalkan untuk sikat gigi dok? Sebenarnya ya anak-anak diperkenalkan sikat gigi ya sejak tumbuh gigi. Sejak gigi tumbuh. Lalu untuk mungkin awalnya kan anak-anak belum bisa kumur ya. Ya udah sikat gigi aja, yang penting kan dibersihkan. Untuk penggunaan pasta gigi mungkin nanti setelah anak-anak bisa kumur dibuang gitu. Oke, nah itu tadi tentang makanan-makanan manis. Kan sekarang banyak, ya nggak sekarang juga ya, dari dulu juga banyak anak-anak
balita itu punya kebiasaan ngenyot gitu dok, ngenyot jempol ya? jempol atau Iya. pakai kempeng gitu dok. Iya. Itu bisa juga menyebabkan karies itu juga enggak dok? Kalau ngenyot jempol sih karies karena bakteri di tangan juga ya. Dari tangan kan banyak bakteri masuk ke dalam rongga mulut bisa menyebabkan karies atau pencernaan, sakit di pencernaan gitu. Lebih signifikannya akan merubah posisi gigi. Nanti akan giginya mereng atau maju gitu. Lebih ke situ. Oke, berarti kebiasaan-kebiasaan itu juga bisa menyebabkan kikis itu Ya, tadi ya dok bisa ya? juga. Baik, saya sedikit menghela nafas nih dok, karena mungkin punya pengalaman yang agak ini ekstrim juga ya tentang mengedukasi anak-anak untuk Iya. bisa menjaga kesehatan gigi ya dok ya. Baik, kita jawab dulu deh pertanyaan sudah masuk nih. Dari mana ya ini ya? Dari kedainya Mbak D, dok. Anak saya usia 7 bulan belum keluar gigi. Apakah normal? Nah ini sedikit keluar dari tema nih dok. Ya, untuk pertumbuhan gigi susu itu umur 6 bulan itu ya sekitar umur 6 bulan. Jadi bisa lebih cepat atau bisa sampai umur 8 bulan itu masih dalam kriteria normal ya. Jadi ditunggu saja nggak apa-apa. Tapi kalau memang kok lama nggak tumbuh-tumbuh sampai umur 1 tahun gitu nggak tumbuh-tumbuh ya perlu dicek ke dokter gigi ya, nanti mungkin bisa difoto ronsen untuk melihat benih giginya itu. Oke, Gitu. berarti normal ya tadi ya. Mungkin Kalau ada itu pertanyaan yang masuk lagi dari Januar Arya. Selamat siang, mau tanya dok, apakah perlu anak atau balita diberikan pasta gigi berfluoride? Nah ini tadi dok. Ya, kalau anak-anak sih perlu ya untuk pasta gigi berfluoride, tapi dipertimbangkan yang tadi anak-anak sudah bisa berkumur atau belum gitu. Takutnya kan tertelan, kalau tertelan dalam konsistensi yang sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan kan kasihan juga anaknya, nanti akan terjadi ada masalah yang lain gitu. Jadi kalau anak-anak sudah bisa berkumur, sudah bisa membuang kumurnya itu, nggak apa-apa diberikan pasta gigi yang berfluoride. Oke, Gitu. dan tentunya di produk-produk yang beredar sudah sesuai dengan usia Iya, ya dok ya. iya. Jadi nih Mas Januar nih, jadi kalau misalnya mau memberikan pasta gigi untuk anaknya nih, nggak tahu ini umurnya berapa, jadi lihat dulu nih, banyak sekali kok sekarang produk-produk yang beredar untuk khusus untuk anak-anak lebih aman gitu ya dok ya. Baik, mungkin ada pertanyaan masuk lagi dari Arinda Wedinia. Mungkin nggak dok kalau anak bisa bebas gigis? Nah ini dok. Mungkin sekali, sangat mungkin ya. Tergantung Bisa. orang tua ya dok Iya. ya? Anak-anak kalau tidak diarahkan kan nggak mungkin juga dari awal itu tahu-tahu oh aku bisa sikat gigi sendiri, nggak. Pasti dari orang tua diedukasi, diberikan contoh yang penting itu. Oke, ini suatu tantangan yang cukup berat ya untuk Tantangan. orang tua. Iya. Dari hoops_SOC, dok, saya mau punya anak 3 tahun, gigi depan atasnya habis sampai rata dengan gusi. Yang ingin saya tanyakan, apakah sisa gigi di bagian atas yang masih nempel pada gusi dapat dicabut atau bisa lepas dengan sendirinya? Jika dicabut, apakah ada cara yang aman agar anak tidak trauma, dok? Oke. Untuk gigi depan yang rata dengan sampai gusi tadi yang saya sebut karies botol tadi, gigis itu sebenarnya itu. Jadi itu gigi tersebut masih bisa nanti akan lepas sendiri. Ada kemungkinan dia lepas sendiri kalau gigi permanennya sudah mulai tumbuh. Seperti yang saya bilang tadi kan akarnya akan teresorpsi. Nah, kalau akarnya teresorpsi dan dia terdorong ke atas atau ke depan, nanti pasti akan goyang sendiri gitu, goyang dan lepas. Tapi kalau sampai gigi permanennya itu sudah tumbuh, tapi kok masih ada ya harus dicabut supaya kan estetisnya kan jadi tidak bagus ya. Nanti pun lengkung yang harusnya ditempati oleh gigi permanen itu masih ada gigi susunya kan jadi nggak bagus, nanti bisa ada yang gingsul, ada yang maju mundur, lompat-lompat giginya gitu. Nah, tadi dok, biar anak nggak trauma ke dokter gigi, dok, gimana caranya? Dok? Lagi-lagi itu dari awal edukasi dari orang tua ya. Oke. Mungkin anak-anak bisa dikenalkan ke dokter gigi sejak ya paling nggak ya sebaiknya sejak gigi itu tumbuh, gigi susu.
Kalau anaknya belum mau ya paling enggak 1 tahun lah, atau enggak kalau orang tuanya ke dokter gigi diajak gitu. Jadi dia anak tersebut enggak langsung tiba-tiba aku diajak ke dokter gigi kok langsung dicabut gitu loh. Pasti kedepannya bakal trauma banget iya, ya Dok ya. pasti. Jadi dia akan melihat dulu, oh di dokter gigi itu ternyata gini, nggak apa-apa, nggak sakit gitu. Oke, biar nggak terjadi gigis Dok. Ya. Gimana Dok caranya Dok? Biar tidak terjadi gigis ya itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan gigi-gigis tadi dihilangkan. Satu, yang tidak minum pakai botol. Jadi anak-anak kalau sudah di atas 2 tahun disarankan pakai gelas kecil, pakai gelas atau pakai sedotan gitu. Otomatis kalau waktu tidur pun dia minum pakai gelas kan akan bangun, diedukasi nanti habis ini kumur ya pakai air putih, itu cukup sebenarnya. Langsung nanti bobok lagi gitu. Yang kedua, bisa kalau mengurangi, kalau anak-anaknya sering banget makan permen atau makan yang manis juga dikurangi, nggak apa-apa. Tapi jangan dilarang, asal diedukasi untuk setelah makan manis, setelah makan coklat, makan permen harus sikat gigi. Dan satu lagi sikat gigi sebelum tidur. Gitu. Penting sekali ya Dok ya, sikat gigi. Nah ini materi ini bukan untuk anak-anak ya Dok sebenarnya. Ya semuanya. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil gitu ya. Ini sebuah tantangan yang cukup berat nih untuk merubah kebiasaan anak-anak yang biasa minum dot sampai tidur, bahkan tengah malam dia juga harus bangun. Termasuk saya juga ya. Sebuah tantangan yang berat yang merubah kebiasaan anak-anak supaya masa depan gigi anak kita tuh lebih bagus gitu ya, dan estetiknya lebih bagus dan tidak terjadi karies dan tentunya tubuhnya biar lebih sehat lagi gitu ya Dok ya. Baik, satu lagi pertanyaan dari Prasetyo Ningtyas. Dok, bagaimana mengatasi anak yang tidak mau makan karena giginya tumbuh? Sebaiknya dikasih obat apa ya biar tidak nyeri dan supaya mau makan lagi? Terima kasih. Kalau untuk anak yang giginya mau tumbuh itu pasti kan gusinya kan akan ada bengkak ya, pasti bengkak, dia kan mau keluar ya dari gusinya. Nah itu pasti sakit, memang kadang ada rasa nyeri juga, kadang anak sampai demam gitu. Kalau memang rasa nyerinya tidak tertahankan, boleh diberikan anti nyeri atau diberikan makanan yang buat anak-anak nyaman. Biasanya sih dikasih buah-buah yang dingin tuh loh, dipotong dingin. Itu dimakan, jadi anak-anak biasanya kondisi gusinya yang tadinya meradang itu jadi lebih enak gitu. Tapi kalau tidak tertahankan pakai obat anti nyeri enggak apa-apa. Oke, untuk lebih lanjutnya bisa datang ke dokter gigi gitu ya Dok ya, biar bisa diberikan obat yang sesuai dengan anak-anak. Baik, Dok, tadi kita berbicara tentang bagaimana sih mencegah. Nah ini kan sekarang kita berbicara tentang kalau udah terjadi gigis Dok, apa sih hal yang harus dilakukan Dok? Kalau sudah terjadi gigis yang harus dilakukan, dibawa ke dokter gigi ya, yang jelas. Dibawa dokter gigi, nanti kan akan dilihat. Ini usianya berapa, kalau sudah mau ganti ya sudah, asalkan tidak ada peradangan atau infeksi gitu, ditunggu saja enggak apa-apa, asalkan tidak. Jadi anak-anak tetap edukasi untuk sikat gigi, dijaga kebersihannya supaya tidak menjadi infeksi gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau pergantiannya nanti itu masih lama, kalau masih bisa dipertahankan, kita coba dirawat, lalu nanti akhirnya akan ditambal gitu. Lalu yang ketiga, kalau giginya ganti giginya itu masih lama tapi giginya sendiri lubangnya sudah besar dan sudah infeksi, nggak bisa dipertahankan lagi, itu nanti bisa dicabut. Dicabut, tapi dengan disarankan untuk dipasang alat supaya ruangannya nggak menutup. Jadi kan gigi susu ini kan penuntun tumbuhnya gigi permanen nantinya. Jadi kalau dicabut nanti terus dibiarkan, ruangannya tuh akan menutup. Nanti tumbuhnya gigi permanen itu akan gingsel itu keluar masuk. Jadi nanti disarankan dipasangkan alat untuk menjaga ruangannya tersebut gitu. Oke, baik. Sebenarnya ini enggak sih Dok, bahaya enggak sih kalau misalnya karies itu dibiarkan Dok? Karies dibiarkan ya bahaya
nanti kalau sampai terjadi infeksi. Oke. Anak-anak akan merasa sakit, tidak nyaman, dan biasanya kalau infeksi kan sampai keluar nanahnya itu. Nanti kalau nggak nyaman, nggak mau makan, kan mengganggu pencernaan juga. Oke, berarti kan karena masyarakat umum pada umumnya ini dok ya, anak karies itu wah udah yang hal yang biasa aja, nanti kan juga ganti sendiri gitu kan. Iya. Ternyata bahaya juga ya dok ya kalau membiarkan karies itu ya. Baik. Catatan penting ini untuk sobat sehat ya, semuanya yang memiliki anak yang sudah memiliki karies nih. Ini wajib banget ya dok ya datang ke dokter gigi, harus diperiksakan apakah ini masih aman untuk dibiarkan atau harus dilakukan tindakan. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk, ada beberapa nih dok sepertinya. Dari Arinda Wedinia lagi nih, akibat gigi gigis yang parah, apa sih dok akibatnya dari gigi gigis itu tadi? Terus yang kedua, apakah mengganggu metabolisme anak juga? Tadi sepertinya sudah dibahas sedikit ya dok? Iya, tadi sudah sempat ya. Karena kalau gigis kan berarti pengunyahannya itu tuh nggak maksimal. Kalau pengunyahan tidak maksimal nanti akan mengganggu asupan makanannya juga, gitu. Nanti kalau dibiarkan terlalu lama nanti akan mengganggu kesehatan anak juga. Lalu kalau gigi susu, sebenarnya kalau gigi susu yang sehat itu nanti akan, kalau gigi permanennya juga nanti kemungkinan besar akan bagus gitu loh, sehat-sehat. Tapi kalau gigi susunya itu karies, lubang-lubang, terus tumbuh, kan nanti ada periode gigi bercampur ya, nanti ada gigi permanen yang tumbuh. Nanti kalau kayak ketularan gitu loh jadinya, jadi rawan lubang juga gigi permanennya jadinya. Oke, berarti dari awal nih harus aware banget nih para orang tua untuk bisa memperhatikan gigi anaknya itu dalam kondisi apa gitu ya. Karena sangat mempengaruhi masa depan kesehatan gigi si anak itu nanti sampai dewasa. Baik, dari Delaisius underscore Soyumik, usia berapa anak diperkenalkan dengan sikat gigi dok? Tadi sudah dijawab ya sepertinya, boleh dijelaskan sedikit saja dok? Untuk usia anak diperkenalkan dengan sikat gigi ini sebaiknya sejak gigi itu tumbuh gitu. Nanti kan disesuaikan ya sikat giginya, kan yang untuk anak di bawah 1 tahun kan juga ada yang lembut atau yang masih bentuknya kayak karet, itu juga bisa. Yang penting anak terbiasa menggunakan sikat gigi. Kadang kan kalau ada anak yang nggak dibiasakan, nanti begitu di ini terus mau wok gitu ya, ada juga gitu. Jadi memang harus dibiasakan sejak giginya tumbuh. Sejak giginya tumbuh. Jadi biar anak intinya terbiasa untuk bisa sikat gigi gitu ya. Baik, terima kasih sobat sehat semua yang sudah bergabung bersama saya dan Dr. Agatha nih membahas tema yang cukup menarik nih, sebuah tantangan untuk para orang tua untuk bisa menjaga kesehatan gigi dari gigis gitu ya dok ya. Baik, terakhir nih dok, tipsnya dong untuk sobat sehat semuanya agar anak-anak nih terhindar dari gigis, atau untuk anak-anak yang sudah gigis nih dok, apa yang harus dilakukan orang tua dok? Sedikit saja dok. Ya, recap aja ya. Jadi kalau memang untuk mencegah gigis ini, satu, anak-anak diedukasi untuk tidak menggunakan minum pakai dot sampai tidur. Itu dibiasakan untuk minum dengan gelas. Yang kedua, mengurangi makan makanan manis. Boleh tapi dikurangi. Dengan catatan harus sikat gigi setelah makan makanan manis. Yang ketiga, sikat gigi sebelum tidur. Yang keempat, itu diajak periksa ke dokter gigi sedini mungkin supaya anak-anak terbiasa ke dokter gigi, tidak takut gitu ya. Baik. Terima kasih dokter sudah menyampaikan tema yang cukup menarik dan cukup menantang nih untuk para orang tua nih. Jadi untuk para orang tua nih, Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki anak nih, yuk diperkenalkan dengan dokter gigi ini, khususnya di Panti Waluyo dengan dokter gigi Agatha. Praktek setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi jangan ragu-ragu karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman dan semua tindakan sudah melayani dok di era pandemi ini. Sudah melayani semua tindakan. Jadi banyak sekali pertanyaan masuk ke kami. Dokter gigi sudah melayani scaling belum sih? Sudah melayani pencabutan belum sih? Sudah semua ya dok ya? Baik, jadi jangan ragu untuk bisa datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo dan memeriksakan kesehatan giginya ke dokter gigi, terutama dengan dokter gigi Agatha. Jadi untuk semuanya yang membutuhkan informasi tentang layanan di Rumah Sakit Panti Waluyo bisa melalui WA ke kami di 081 5671 7076, sekali lagi di 081 5671 7076, atau melalui line telepon kami di 7120
77. Jangan lupa mengunjungi di IGTV kami ya dan di channel YouTube kami di @rspantiwaloyo. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung bersama saya dan Dr. Agatha yang membahas tentang gigi gigis ini. Dan sampai jumpa di prognosa berikutnya. Saya Yelza pamit dan Dr. Agatha pamit. Sampai jumpa.